kesempatan saat hari ini bertepatan dengan tahun baru Cina atau Imlek, kita bersuka cita dan datang dengan membawa segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan seperti firman Tuhan di minggu yang lalu bahwa pengharapan kita itu adalah pasti di dalam Tuhan Yesus. Harapanku ada di dalam Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mendekat kepada Dia, persiapkan hati untuk datang memuji dan menyembah Dia. Dalam
berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami datang ke tempat ini Tuhan, bukan menjadi sebuah rutinitas, tapi kami datang untuk membawa korban persembahan, pujian, nyanyian, syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Kau hidup di dalam kami. Melalui pujian kami, sorak-sorai kemenangan ini Tuhan, kami menyatakan Kau hidup di dalam kami. Dan berkat-Mu, janji-Mu tidak pernah gagal di kehidupan kami. Kami mau beria-ria di dalam Engkau, biar kami menikmati suasana sukacita surga di sepanjang ibadat di tempat ini Tuhan. Kau berkati sidang-Mu yang hadir, Kau memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Mari katakan amin. Sekali lagi shalom. Ayo kita lambaikan ke kanan kiri depan belakang kita. Puji nama Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya buat kita semua. Walaupun badai datang menerpa kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir dan takut karena Tuhan Yesus menyertai kita. Badai topan dunia Tuhan, Tuhan melindungiku. Dan digoncang semesta, Tuhan sekali lagi. Badai topan dunia Tuhan, Tuhan melindungiku. Dan digoncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus kau tempatku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus kau tempatku di dunia, tempat terang baik kedua. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Yes. Niscaya takutnya lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus kau tempatku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus kau tempatku di dunia, tempat perlindunganku. Ya Yesus kau tempatku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus kau tempatku di dunia, tempat perlindunganku. Selain dikasih Tuhan, masih punya harapan, masih punya iman, nggak takut berjalan di dunia ini karena Tuhan beserta. Amin. Sekali lagi ada amin. Walaupun mungkin masalah kita hari ini belum selesai, tapi kalau Tuhan sudah bersandar di dalam firman-Nya, nggak usah takut. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Ayo kita nyanyi pujian lagi. Bait pertama. Badai topan dunia yang keras, Tuhanlah perlindunganku. Betul. Dan digoncang semesta, Tuhan, Tuhanlah perlindunganku. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Dan digoncang semesta, Tuhanlah bersama-sama. Ya
setiap musim hidup kita. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Waktunya selalu adalah yang terbaik. Walaupun kadang dalam menantikannya kita dikduk, cemas dan sebagainya, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita berproses dengan Tuhan, supaya kita mengalami yang namanya kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita angkat satu pujian yang baru, biarlah kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui pujian ini. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan apa yang tidak kami sadari, di situ Tuhan ada. Yes. Kami mengucap syukur hari ini karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan kami percaya hari ini kami menikmati berkat kemurahan Tuhan. Amen. Dan firman-Mu itu memberi kami kekuatan, tuntunan, dan harapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan memberitahukan isi hati. Tuhan juga melawat setiap umat Tuhan yang mendengarkan dan menikmati firman Tuhan dengan membuka hati seluas-luasnya untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, berkat firman-Mu menjadi kepuasan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Hari ini kita dilayani oleh Pak Pendeta Slamet, ya, papanya Olpi dari Bandung. Puji Tuhan sudah bersama-sama dengan kita. Dipersilakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Silakan. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Oke. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya menyampaikan gong sifat cai. Gong sifat cai bagi saudara-saudara semua yang merayakan. Yang kedua saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu yang sudah membimbing, mengarahkan saudari Olvi, sehingga Olvi boleh menjalani praktek pelayanan selama 1 semester di tempat ini. Dan terima kasih untuk seluruh jemaat juga yang boleh mendukung dan jemaat juga yang boleh memperlengkapi, biarlah apa yang dia boleh pelajari di tempat ini itu akan membekali dia dalam pelayanan di hari-hari ke depan. Saya percaya apapun yang dikerjakan, apapun yang diperoleh, apapun yang sudah dibuat oleh saudara, oleh Bapak Gembala dan juga oleh Ibu dan juga jemaat sepenuhnya, seluruhnya saya percaya mereka bisa menjadikan sesuatu pengajaran yang luar biasa dalam kehidupan saudara lebih. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tak lupa juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya sebenarnya tidak ada rencana untuk ke Purwokerto karena saya berada sepanjang 1 minggu saya berada di Kombong, kemudian di daerah selanjutnya ke Tambak, ke daerah ini, kemudian ke Cilacap. Kemudian saya berkata kepada Pak Gembala, boleh nggak saya datang ke Purwokerto mampir? Boleh, sekaligus sampaikan firman Tuhan begitu. Ya puji Tuhan, terima kasih diberikan kesempatan. Nah mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang kedua. Tentu ini Bapak Ibu tidak asing lagi bagi kita, kita sering membaca Matius pasal 2 ini. Tapi ada sesuatu yang saya nikmati, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang menggerakkan saya sehingga saya sangat-sangat menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama dari Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 ini. Mari kita baca secara bersama-sama ya. Kita baca secara bersama-sama. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini ya. Saya membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu semua membaca ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Terus lanjut.
Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias yang akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerlukan Yehuda, yang adalah bangsa yang pemimpin, yang adalah Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat itu di timur mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan memfokuskan tentang kebenaran firman Tuhan itu di dalam ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyampaikan firman Tuhan. Khususnya kita sudah memasuki di tahun 2023, yaitu sekarang di hari yang ke-22. Nah, di hari yang ke-22, dari hari pertama sampai hari yang ke-22, apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan, apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, atau biasa-biasa saja. Kalau memang kita biasa-biasa saja, sekarang di tahun 2023 itu, mari kita bangkit, mari kita bergerak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya move on, yaitu pindah kemana, atau kita berjalan kemana, kita bergerak kemana, kita akan lalui bagaimana menjalani tahun 2022, atau kita akan seperti biasa-biasa saja. Ya, tahun 2022 sama dengan tahun 2023 sama dengan tahun 2022, atau seperti dengan tahun 2021, atau sama dengan tahun 2020. Apakah seperti itu? Nah, Bapak Ibu, ini kan masih dalam suasana Natal ya. Masih dalam suasana Natal yang kita rayakan penuh dengan, barangkali kemarin, karena saya tidak tahu, Natalnya itu meriah ya. Natalnya meriah, penuh kebahagiaan secara kasat mata. Karena apa? PPKM sudah dicabut ya, Covid sudah menurun. Sehingga karena apa? Menunjukkan andai sekalipun di sana sini juga masih ada banyak orang dilarang beribadah. Bapak Ibu mungkin melihat berita-berita di media sosial dilarang ibadah. Bahkan kalau kita lihat Pak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, dikatakan Natal ini boleh dirayakan secara meriah, tetapi harus prokes. Nah, kita dan pemerintah terus berusaha meningkatkan kesadaran bagaimana masyarakat agar kondisi terus membaik, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 terus bergerak ke sentimen yang positif dalam menghadapi hari esok yang belum bisa diprediksi. Nah, kalau kata Pak Jokowi mengatakan bahwa tahun 2023 itu susah untuk diprediksi, mau pakai teori apapun juga ya Bapak Ibu. Terus karena kalau kita lihat ya, kita kembali bahwa apakah Natal itu hanya sekedar kemeriahan saja? Kalau saya katakan Natal bukan hanya sekedar
sekedar hari libur, atau kita berkreasi, atau kita mengunjungi dan berkumpul dengan keluarga. Natal bukan sekedar kemeriahan, Natal bukan sekedar hura-hura, bukan sekedar pesta pora, tapi saya katakan Natal merupakan jawaban atas sejarah kisah yang memilukan dari manusia yang berusaha menemukan segala sesuatu selain daripada Allah yang akan membuat bahagia. Natal harus dijadikan introspeksi, mengevaluasi, perenungan diri. Sudah sejauh mana atau berapa dalam kita sudah bergerak, kita sudah bangkit, kita sudah bersinar, kita sudah mengenal sang firman yang telah menjadi manusia, sehingga iman kita bertumbuh menjadi dewasa dalam pengagungan dan penyembahan kita kepada Allah sang juru selamat itu yang telah lahir ke dunia ini. Itulah makna daripada Natal yang sudah kita peringati. Nah, sekarang adalah Imlek. Imlek itu apakah sekedar saya merasakan Imlek secara hura-hura, saya sekedar merasakan dia memperingati tradisi hari tahun baru Imlek, tahun baru Tionghoa, tahun baru Chinese yang sering yang kita rayakan. Karena kita disebut tahun ini adalah tahun kelinci air. Tahun kelinci air, kalau Bapak Ibu membaca tidak beruntungan katanya. Apakah betul? Ya, apakah betul? Nah, karena itu di tengah-tengah situasi kita sudah memperingati Natal, sekarang kita memperingati hari Imlek. Mari kita lihat merupakan apakah ini sebuah kemajuan, apakah ini sebuah perkembangan, atau dari kalau kita melihatkan progres dan kemajuan, bergerak, berkembang, hasilnya apa? Nah, mari kita bangkit, kita bergerak, kita bersinar, kita berpindah menuju kepada semakin hari ketika kita mengenal sang juru selamat itu jelas atau tidak, saya sudah paham atau tidak, atau saya cukup hanya mengerti di logika, hanya mengerti di akal saja, kita tidak bergerak sama sekali. Nah, sebagaimana yang dipelajari bersama-sama dengan orang kudus ini, saya melihat mau belajar 5 hal ini. Ya, belajar 5 hal ini tentang orang Majus. Atau kita belajar ini tentang bagaimana budaya Tionghoa, budaya Chinese itu sampai melahirkan kepada tahun baru Imlek itu. Ini terus kita akan belajar supaya kita semakin hari kita paham, kita mengerti, dan kita bukan hanya diam saja setelah mengerti, tapi kita lihat, yuk orang Majus. Nah, kalau saya katakan tadi mencari itu kalau Bapak Ibu Saudara lihat kamus bahasa Indonesia itu diterjemahkan berusaha mendapatkan, berusaha untuk menemukan, berusaha untuk memperoleh. Nah, orang Majus itu kalau kita lihat di dalam di dalam Matius pasal 1 di situ dikatakan apa? Berasal dari timur. Timur itu kalau kita baca berarti berada di wilayah Sungai Efrat yang tepatnya di daerah Persia. Nah, orang Majus kalau kita membaca Alkitab dalam bahasa Inggris King James Version itu disebut wisdom man, atau orang-orang bijaksana. Orang bijaksana itu mereka disebut ahli-ahli perbintangan atau astronomi, atau mereka juga sering disebut ahli filsafat, ya, ahli filsafat. Kemudian sering disebut ilmuwan, orang nujum, paranormal, orang-orang kafir karena tidak mengenal Tuhan. Saya katakan orang kafir itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, orang Majus ini selalu mempelajari hal-hal yang baru yang berkaitan dengan apa? Pergerakan bintang, untuk membaca apa? Situasi berdasarkan bintang, situasi berdasarkan astronomi. Kalau Bapak Ibu, ya. Ini zaman teknologi, jadi saya harus mengikuti zaman teknologi. Kalau zaman teknologi apapun harus diikuti, tapi kita tidak mengikuti apa itu. Kita mengikuti perkembangannya, tetapi kita tidak dalam situasi di situ, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempelajari orang Majus itu orang kafir, orang tidak percaya Tuhan, tapi dia punya apa? Mempelajari hal-hal yang baru yang berkaitan dengan pergerakan bintang.
situasi itu dilihat seperti apa. Beda antara astronomi dengan astrologi. Kalau astrologi berarti kita percaya kepada logi, itu berarti kepada ilmu. Sedangkan kita nggak percaya namanya kepada bintang. Kalau kita belajar namanya astronomi, perbintangan tidak apa-apa karena itu sebagai pengetahuan. Bukan kita percaya kepada bintangnya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, dalam masa pencarian itu bisa saya katakan atau observasi, itu pengamatan, penelitian, menemukan di situ di dalam ayat yang kedua dikatakan menemukan bintangnya. Kata menemukan bintangnya di sini ini merupakan sesuatu hal yang ajaib, yang aneh, sehingga membuat hati mereka penasaran mencari tahu apa bintang itu. Ya karena penasaran mencari bintang itu, akhirnya apa? Di dalam kita lihat penasaran itu membuat dia ingin mencari bintang itu karena raja orang Yahudi telah lahir. Ya, raja orang Yahudi telah lahir terus. Ya. Nah, dalam diri mereka terus apa? Bergejolak. Apakah tanda bintang ini betul-betul raja orang Yahudi telah lahir? Dan terus dalam hatinya bergejolak, bertanya, mencari apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa alam ini. Jadi terus bergerak mencari, dan secara alami dalam diri mereka itu ada rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu itu apa? Menimbulkan inisiatif. Kalau saya punya rasa ingin tahu kemudian saya diam saja, saya tidak punya rasa inisiatif ingin tahu, yang artinya saya menyembunyikan apa yang ada di dalam diri saya. Kalau saya sembunyi, bisakah itu berkembang? Orang Majus tidak, tapi orang Majus apa? Inisiatif itu dan berusaha untuk mencari kebenaran. Kalau namanya orang mencari kebenaran, kalau Bapak Ibu belajar, yang belajar dari sekolah maupun belajar dari kesarjana, melahirkan teori. Teori itu diuji kebenarannya dan dipraktekkan dalam lapangan, lahirlah sebuah teori kebenaran. Dan orang Majus terus mencari kebenaran itu, dan kebenaran itu disimpulkan bahwa raja orang Yahudi itu baru lahir. Ya, dan mereka buktikan dengan apa? Kami telah melihat bintangnya, kata yang di timur. Untuk apa? Kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah. Rasa ingin tahu itu ada di dalam setiap diri orang percaya. Siapapun, mau anak kecil, mau anak besar, mau remaja, pemuda, kemudian orang tua, orang sudah sepuh, semua ingin ada rasa ingin tahu. Nah, rasa keingintahuan itu, rasa ingin tahu, mencari apa? Mencari kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang di dalam hatinya ada rasa ingin tahu, rasa ingin mencari, rasa ingin bergerak, rasa ingin memberi semangat, harus terus bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah di dalam diri kita ingin ada rasa ingin tahu? Apakah cukup? Saya cukup sudah menjadi Kristen karena nenek moyang saya orang Kristen, kakek nenek saya orang Kristen, ibu saya orang Kristen, saya sekarang menjadi orang Kristen. Cukup dari situ. Tidak ada ingin kerinduan, tidak ada ingin berubah, tidak ada ingin saya ingin tahu seperti apa kebenaran itu. Ini menjadi satu pertanyaan bagi kita. Orang Majus, orang tidak kenal Tuhan, dia orang pinter, dia orang hebat, dia punya pengetahuan, tetapi rasa ingin tahu, rasa mencari, semangat untuk mencari kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada salah satu hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini adalah sarjana teknik. Dia adalah sarjana teknik. Kalau namanya seorang sarjana teknik pasti akan bergerak dalam hal-hal teknik. Tapi dia dipanggil Tuhan. Ketika dia dipanggil Tuhan untuk melayani, Tuhan percayakan apa Bapak Ibu? Dia tidak percayakan manusia. Tapi yang dia percayakan adalah, saya katakan, babi. Dia diberikan satu kepercayaan untuk beternak babi. Jumlahnya berapa Bapak Ibu? 1.800. Tuhan, saya sudah sekolah sarjana teknik.
kenapa saya dipercayakan oleh Tuhan untuk beternak babi? Ternyata setelah dia tahu cara Tuhan itu, lewat cara itu adalah cara untuk memenangkan orang. Dan dia katakan, sampai hari ini saya terus namanya mencari dan kebenaran terus. Saya berusaha untuk menemukan. Dan itu yang ada di dalam diri saya akan terus, walaupun saya dipercayakan Tuhan seperti ini, dan dia lama-lama, oh panggilan Tuhan itu seperti ini. Itu kalau dalam diri ada kerinduan, ada inisiatif untuk percaya. Terus seperti orang Majus, rindu, orang Majus punya inisiatif untuk memperoleh jawaban itu. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apakah Bapak Ibu dan saya masih memiliki kerinduan, keinginan, berusaha semangat untuk mencari raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Itu yang pertama. Yang kedua, guys. Yang kedua, ada semangat. Ada semangat. Bapak Ibu, perjalanan mencari kebenaran raja yang baru lahir itu dibarengi dengan apa? Ada usaha, ada tekad, ada gairah, ada semangat. Ya. Jadi kita itu beribadah kepada Tuhan dari rumah harus namanya punya apa? Punya tekad, punya gairah, punya usaha, punya semangat. Nah, ini Bapak Ibu, perjalanan orang Majus menuju ke Yerusalem di Bethlehem itu bukan perjalanan yang pendek. Kalau kita lihat di ayat yang ke-16, memakan waktu kurang lebih 2-3 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, perjalanan panjang memakan waktu 2-3 tahun. Ini bukan perjalanan yang pendek. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, ini perjalanan panjang membutuhkan apa? Energi. Fisik harus kuat, karena perjalanan yang penuh dengan resiko. Selain fisik kuat, penuh resiko, dia biayanya besar, medannya berat, jalannya berliku, lembah, hutan, tantangan, bahaya. Dari binatang buas, bisa jadi kekurangan makan dalam perjalanan. Tapi orang Majus itu tidak berhenti di tengah jalan. Orang Majus itu terus bergerak. Orang Majus itu terus move on. Dia tidak kecewa, dia tidak patah semangat. Bagaimana caranya? Aku harus menemukan. Itu yang dilakukan oleh orang Majus. Ada semangat. Perjalanan yang penuh dengan resiko, perjalanan yang penuh dengan tantangan yang berat. Bahkan Bapak Ibu, kalau namanya perjalanan ini di padang gurun, itu kalau ke sana Bapak Ibu, abunya begitu ada angin terbang, itu abunya itu bisa menutup mata loh. Kita bisa kena mata, tapi mereka apa? Mereka begitu semangat, mereka begitu punya tekad, mereka begitu punya hasrat, punya gairah. Bagaimana sampai ketemu, saya harus menemukan raja orang Yahudi yang baru lahir itu dengan semangat yang luar biasa. Ya, ini bukan perjalanan yang ringan. Dan zaman dulu belum ada mobil, belum ada bis, belum ada kereta, belum ada angkut seperti sekarang. Pada waktu itu kendaraan yang ada hanyalah unta. Tapi semangatnya Bapak Ibu, kita bisa belajar. Mereka semua dilalui dengan apa? Semangat, dengan optimis yang tinggi. Karena mereka apa? Ingin namanya menjumpai juru selamat dunia yang baru lahir. Rasa capek, rasa lelah, mereka abaikan. Karena semangat dan kerinduan besar untuk berjumpa dengan raja orang Yahudi, masih ada semangat gairah, bersinar, bergerak, berpindah, menatap perjalanan sekalipun apa? Penuh dengan ketidakpastian hari esok. Orang Majus terus bangkit, orang Majus terus move on, orang Majus terus bergerak. Nah ini Pak Jokowi pada waktu hari Selasa di bulan Desember yang lalu itu, dia rapat 3 jam bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menteri Ekonomi, Badan OJK. Pak Jokowi mengatakan begini, ekonomi global saat ini sulit diprediksi dengan teori-teori apapun, kata dia.
Artinya apa? Kalau segala sesuatu itu sulit, tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa diandalkan, Tuhan yang bisa diandalkan, bergerak, maju, mengandalkan Tuhan Allah, Allah semesta alam sebagai penguasa yang berdaulat atas negara ini. Bapak Ibu, saya yakin, saya keliling di bagian selatan Jawa Tengah ini, daerah Jawa Tengah ini gak akan mungkin kekurangan makan. Amin. Saya yakin, kenapa saya yakin? Banyak padi-padi itu masih sawah begitu luas, gak akan kekurangan. Karena apa? Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memimpin negeri ini, Tuhan yang memiliki negeri ini. Bapak Ibu dan saya itu Tuhan yang punya. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai orang percaya cuma diam saja, tidak bergerak, tidak move on, tidak maju, ya udah. Orang Sunda bilang cicing wae, gak ada gerakan sama sekali. Artinya apa? Pasif. Bapak Ibu dan saya diberikan sebuah potensi. Bapak Ibu dan saya diberikan satu kemampuan oleh Tuhan. Kalau kemampuan, kalau potensi yang ada di dalam diri Bapak Ibu tidak dikembangkan, tidak dimaksimalkan, bagaimana kita mau diberkati Tuhan? Kita berdoa kepada Tuhan sampai lutut kita pun lecet, karena kita tidak bergerak, tidak mungkin diberkati Tuhan. Tidak mungkin diberkati Tuhan. Jadi kita punya kemampuan, kita punya potensi, kita punya akal budi, kita diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, kita masih diam saja, tidak bergerak sama sekali. Kita perlu introspeksi diri. Kita perlu introspeksi diri. Kalau kita punya kemampuan, kita tidak digunakan. Paling tidak itu setiap orang yang percaya, ya, saya katakan setiap orang yang percaya pasti satu diberi karunia oleh Tuhan. Apapun bentuk karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembangkan, kita maksimalkan. Kita bisa belajar dari orang yang yang diberi talenta. 5 talenta dia bisa kembangkan menjadi berapa? 10. Yang dikasih 3 dikembangkan jadi 6. Yang 1 apa? Diam, marah-marah bahkan. Wah, ini Tuhan. Katanya Tuhan tidak peduli, maki-maki kepada Tuhannya. Dia sudah diberi talenta oleh Tuhan, tapi dia tidak dimaksimalkan, tapi justru dia dipendam, dia disimpan. Dan dia hanya bisa marah-marah saja. Dia hanya bisa menuntut saja sama Tuhannya. Apa yang dimau Tuhan seperti itu? Apa yang dimau Tuhan seperti itu? Tuhan sudah berikan ketika Bapak Ibu dan saya percaya. Ketika Bapak Ibu dan saya sudah membuka hati untuk Tuhan. Itu diberikan satu talenta, diberikan satu karunia oleh Tuhan. Tapi kita tidak maksimalkan. Kita hanya menangisi diri sendiri. Aduh, kenapa ya saya mesti lahir di tengah-tengah dunia ini? Kenapa saya mesti lahir jadi orang miskin? Kenapa saya lahir tidak jadi anaknya Pak Jokowi? Menyesali itu saja. Akhirnya apa? Kita punya judul lagu. Mengapa dan mengapa? Karena kita hanya menyesali diri sendiri terus. Tidak pernah kita tidak pernah kita mau maju. Tidak pernah kita mau punya gairah, mau punya semangat. Nah, Bapak, ini kita belajar orang maju sini. Selain mencari, berusaha, dia punya semangat. Bayangkan Bapak Ibu, caranya, waktunya 2-3 tahun. Tapi dia lalui dengan penuh semangat, penuh optimis. Pokoknya saya harus ketemu raja yang baru lahir itu. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, ya. Yang ketiga, ikuti petunjuk Tuhan. Tadi saya katakan orang Majus itu datang dari jauh, belum tahu alamat persisnya di mana.
Mereka bertanya-tanya, ayat yang kedua di situ. Tentu orang Majus ini bertanya kepada Raja Herodes. Dia bertanya kepada masyarakat awam, sampai juga akhirnya dia bertanya kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Itu diceritakan dalam ayat yang ketiga. Ini dia bertanya kepada namanya ahli-ahli Taurat dan para imam orang Farisi ini. Di sini menarik bagi saya. Ahli Taurat, orang Farisi, semua adalah rohaniwan. Semua adalah tokoh agama, orang yang melayani di bait Allah. Dan sangat hafal dengan firman Tuhan. Buktinya tadi dia mengutip nubuatan dalam perjanjian lama. Tadi yang kita baca tadi. Di ayat yang ke-6 dia bisa mengutip dalam nubuatan perjanjian lama. Tetapi apa? Ahli-ahli Taurat dan para imam itu hanya tahu tentang Mesias, hanya tahu tentang firman Tuhan. Dia tidak mau pergi ke Bethlehem untuk mencari dan berjumpa dengan Mesias. Padahal Bapak Ibu Saudara, jaraknya berapa lama? Dari Yerusalem ke Bethlehem itu cuma 10 kilometer. Tidak jauh. Orang Majus yang begitu jalan tahunan dia cari, tetapi ahli-ahli agama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat justru tidak mencari. Mereka acuh tak acuh terhadap diri Tuhan Yesus. Para pelayan Tuhan ini sangat giat untuk pelayanan, tetapi tidak interest, tidak tertarik dengan Tuhan Yesus, hanya sekedar acuh tak acuh. Apakah seperti itu, Bapak Ibu? Orang yang berkoar-koar tentang agama, orang yang berkoar-koar tentang iman, orang yang berkoar-koar tentang nubuatan perjanjian lama, dia tahu di jawab, tapi kok hanya sekedar ada di otak saja, hanya sekedar di logika saja. Dia tidak ada rasa tertarik sedikit, rasa ingin tahu pun tidak ada. Bayangkan Bapak Ibu, apakah kita sebagai orang Kristen hanya ingin tahu Tuhan hanya di logika saja? Jarak yang paling jauh itu bukan dari bumi menuju bulan, bukan. Tapi jarak yang paling jauh adalah dari ini menuju ke sini. Sangat sulit. Sangat sulit Bapak. Ini orang Majus jauh-jauh. Sedangkan para ahli Taurat, orang Farisi tahu jaraknya cuma 10 km. Kalau 10 km itu kurang lebih dari mana? Apakah dari sini dari Pak Nano dari gereja sampai ke tempatnya Pak Victor ada 10 km? 5 kilo. Kurang lebih 5 kilo lagi. Dia dekat. Tapi dia tidak mau datang. Aneh ya. Orang yang tahu loh perjanjian lama, orang yang tahu tentang nubuatan, orang yang tahu jelas-jelas, tapi tidak move on, tidak bergerak. Tapi orang Majus ini mengikuti petunjuk Tuhan. Ketika kita membaca dan dia bertanya-tanya, dia ketemu dengan Raja Herodes, dan Raja Herodes memberitahu, kalau kamu nanti sudah menemukan, kamu datang lagi, barangkali ini juga sudah orang Jawa bilang sudah diwanti-wanti. Barangkali orang Majus ini nanti kalau kamu menemukan, saya beri kamu hadiah, saya beri kamu bonus, saya beri kamu kemudahan. Tapi orang Majus ini Bapak Ibu Saudara, nanti kita lihat seperti apa. Seperti apa dengan orang Majus ini. Ya lanjut. Nah, yang keempat dia apa? Menyembah Tuhan. Perjumpaan orang Majus dengan Mesias itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Artinya tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan. Bapak Ibu bayangannya begini. Hati orang Majus ini, bahwa yang raja orang Yahudi yang dilahirkan itu
yang mereka jumpai pasti pikirannya, saya datang jauh-jauh, saya datang dari dekat Sungai Efrat, saya datang tuh membawa apa? Dengan segala resiko, dengan segala tanggung jawab, dengan segala kekurangan, apa yang bisa dilakukan. Tapi ternyata raja yang lahir ini, dia lahir bukan di istana, dia lahir bukan di gedung megah, dia lahir bukan di kota metropolitan, bukan. Barangkali juga pikirannya ketika saya berjumpa dengan raja yang baru lahir itu di bawah pengawasan pasukan yang ketat. Kalau berjumpa harus melalui protokoler, yang melalui aturan-aturan secara resmi. Ternyata raja yang baru dilahirkan itu di rumah yang sangat sederhana, dibaringkan di palungan, ayah dan ibunya miskin. Apakah orang Majus ketika melihat realitas yang ada dia mundur? Dia tidak mundur, dan dia tidak mundur. Bahkan apa? Terus maju, terus bergerak, terus move on, Bapak Ibu. Dikatakan firman Tuhan apa? Mereka menyembah. Mereka menyembah. Datang jauh-jauh. Mereka dikatakan menyembah. Menyembah itu artinya apa? Mereka mengakui bahwa Mesias itu adalah Raja. Mesias itu adalah Tuhan dan Allah dan pencipta alam semesta yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Kami ini ciptaannya yang tidak layak dan tidak layak dan membutuhkan Engkau. Kami ini mengakui Engkau satu-satunya Tuhan yang real, satu-satunya Tuhan yang nyata, satu-satunya Tuhan yang dijumpai. Bapak Ibu dan saya ketika percaya kepada Tuhan barangkali punya pemikiran seperti itu. Saya kok jadi orang Kristen tidak sesuai dengan harapan. Saya jadi orang Kristen kok tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Seharusnya saya jadi orang Kristen itu saya kaya. Seharusnya saya menjadi orang Kristen itu saya diberkati Tuhan. Seharusnya saya menjadi orang Kristen itu tidak pernah mengalami sakit. Tapi justru yang temui saya sakit. Dan saya sudah berobat kemana-mana tetapi tidak ada kesembuhan. Akhirnya apa? Kalau begitu saya mundur deh jadi orang Kristen. Saya nggak mau percaya Tuhan lagi. Tapi buktikan orang Majus ini. Dia sudah datang jauh-jauh. Perjalanan yang membawa resiko yang berat. Dan kalau diharapkan saya berjumpa namanya Raja orang Yahudi. Raja yang diberkati Tuhan, raja yang penuh dengan kemuliaan, raja yang berada di istana, raja yang berada di kota metropolitan, raja yang lahir di gedung yang bagus. Tapi faktanya tidak seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan di situ mereka menyembah Dia. Tidak dikatakan di situ mereka menyembah Maria dan Yesus. Tidak dikatakan mereka tersungkur dan menyembah Dia, tetapi sekali lagi dikatakan menyembah, bukan melihat. Ya, menyembah, arti menyembah seperti apa Bapak Ibu? Ya, arti menyembah seperti apa? Kalau Bapak Ibu menyembah, bukan melihat, bukan sewaktu-waktu. Ya kalau ada kesempatan saya ke gereja. Ya kalau kalau perlu saya butuh Tuhan. Saya ingin sembuh dari sakit. Saya perlu Engkau. Begitu sakitnya sudah sembuh, enggak perlu Tuhan lagi. Tapi di sini orang Majus itu menyembah. Ya. Tidak sewaktu-waktu, tidak ada melihat saja. Sudah saya pergi. Tidak. Tapi ini betul-betul dia datang menyembah secara spontanitas. Meskipun mereka melihat Tuhan Yesus seorang bayi yang kecil yang lemah. Orang tua Tuhan Yesus miskin, bukan bangsawan, bukan ada di sebuah rumah yang sangat sederhana, bukan di istana. Ternyata tidak menjadi halangan bagi orang Majus untuk percaya. Dan menyembah
bayi yang lahir dari orang tua yang miskin ini menunjukkan apa? Iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa. Apakah orang Majus bisa dipengaruhi? Tidak. Tapi dalam dirinya dia punya iman yang luar biasa. Dari orang Majus itu bergerak, bangkit, maju, pindah, dia move on. Jujur saya membaca ini ya, mungkin Bapak Ibu membaca Matius pasal 2 ini sudah berapa kali. Tapi ketika saya membaca ini, saya ketemu pelajaran ini. Jujur saya kagum terhadap orang Majus. Dia tidak menunjuk apa, tidak melihat penampilan Tuhan Yesus. Sebagaimana dinubuatkan dalam Yesaya pasal 52. Katanya, muka pun tidak nampak. Rupa muka pun tidak apa di situ. Tapi dia maju bergerak. Banyak orang menghina, tidak percaya Tuhan Yesus karena lihat penampilannya. Barangkali Bapak Ibu juga dan saya bisa sering begitu, hanya melihat penampilan dan penampilan, tapi tidak lahir dari apa yang ada di dalam diri, dari kegerakan, dari potensi, dari kemampuan yang ada. Mari di tahun 2023 kita belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Jangan kita ya, kalau namanya pelayanan, dulu saya pelayanan tidak pakai PowerPoint seperti ini. Tapi karena zaman teknologi, kalau kita tidak pakai PowerPoint seperti ini, bukan berarti cuma tidak benar. Tapi kalau ada ini, dia lebih apa itu? Lebih mengerti, lebih memahami apa yang ditulis, apalagi ada gambar. Yang kelima, Bang, memberi persembahan yang terbaik. Memberi persembahan yang terbaik. Tuhan sudah memberikan petunjuk ayat Tuhan lewat bintang. Ya, Bapak Ibu bicara nanti baca lagi Alkitabnya di rumah ya. Jangan sampai di rumah tidak baca Alkitab. Jadi orang Kristen sudah puluhan tahun tapi baca Alkitab belum pernah, dari Kejadian sampai Wahyu habis. Menurut saya itu kekristenan yang, bagi saya kekristenan yang tidak berkembang, kekristenan yang mandek, pasif. Kemudian Tuhan memberi petunjuk melalui firman Tuhan. Firman Tuhan diberikan oleh para imam dan ahli-ahli Taurat. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kemudian Tuhan memberikan petunjuk melalui bintang. Di Ulangan ayat 9 sampai dengan ayat 10. Dan Tuhan memberikan petunjuk lewat mimpi. Ya, lewat mimpi. Dan semua petunjuk itu mereka taati. Tidak ada yang taati. Bapak Ibu, kalau dia istilahnya tidak mentaati semua petunjuk Tuhan, saya yakin dia pasti kembali ke Herodes. Karena sama Herodes sudah dijanjikan, bisa sudah diberikan bonus oleh Tuhan. Kamu nanti nggak usah khawatir, pulang kembali. Saya akan beri kamu uang jalan, saya akan beri kamu tiket. Saya percaya itu orang Majus, orang Raja Herodes sudah seperti itu. Tapi mereka apa? Mereka memberi persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Ini sebagai apa? Ketika nanti Herodes itu marah dan anak-anak yang berusia 2 tahun itu dibunuh, Tuhan Yesus menyingkir ke Mesir dan ini memberikan apa? Memberikan modal untuk menolong dalam pengungsian ke Mesir. Sehingga ketika Tuhan Yesus sampai di Mesir bersama dengan orang tuanya, mereka punya bekal. Nah, ketika mereka mentaati, saya katakan ketika mereka mentaati petunjuk Tuhan, ketika mereka mentaati namanya mimpi yang daripada Tuhan, mereka mendapatkan jalan lain. Jalan lain itu apa sih? Jalan lain itu apa? Saya bisa katakan itu berkat, itu kekuatan, itu arah, itu strategi, itu metode. Sekalipun jalan itu tidak familiar,
Jalan itu tidak kenal, tetapi itu bersama Tuhan mereka akhirnya kembali ke tempat asal dengan selamat dan sampai tujuan. Tidak diceritakan di sini, tapi saya yakin mereka kembali ke tujuan dengan selamat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dengan Tuhan, persembahan yang diberikan orang Majus itu diberikan di tempat dia menemukan kebenaran, di tempat dia menemukan juru selamat, di tempat dia menemukan Mesias. Bukan dia diberikan di tempat yang lain, bukan. Tapi persembahan orang Majus itu diberikan ketika ketemu dengan Mesias, ketika mereka ketemu dengan Raja, ketika mereka ketemu dengan juru selamat. Di mana Pak? Mereka menemukan firman Tuhan. Mereka menemukan janji Tuhan, mereka menemukan membuat Tuhan digenapi. Kita kadang-kadang berpikir ya, kita ini sudah dilayani. Sudah dilayani. Kita sudah diberkati. Kita sakit sudah dikunjungi. Kita sudah didoakan, punya masalah datang. Kita memberi persembahan kemana ya? Apa itu di situ di tempat lain orang Majus? Tapi dia apa? Menemukan firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan tentang nubuatan perjanjian, mengubahkan hidup bukan di tempat lain. Supaya apa? Tadi bisa memberikan apa? Modal ketika Tuhan Yesus mengungsi. Nah ini pun supaya apa? Supaya di rumah Tuhan itu ada persediaan. Persediaan itu digunakan untuk apa? Perawatan daripada gedung gereja, membayar listrik, PDAM, masih gaji gembala, pekerja, kebersihan yang melayani jemaat agar mereka bisa menikmati apa? Suasana ibadah dengan bersih dan teratur. Kita seringkali menuntut, aduh gereja ini kok AC-nya panas ya. Kalau gereja ini AC-nya panas, berarti kan harus diperbaiki. Diperbaiki itu kan berarti pakai duit. Apa Pak Gembala yang tidak punya gaji, kadang-kadang susah, harus turun memperbaikinya. Ini gereja ini pekerjaan Tuhan loh. Bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan Pak Gembala, bukan Ibu Gembala. Seluruh jemaat harus terlibat. Harus terlibat. Supaya gereja ini tetap, karena saya yakin gereja ini tidak akan pernah tutup. Orang yang susah beribadah. Kita ada tempat ini tetapi kita tidak mau merawat, kita tidak mau memelihara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang Majus ini, kita kadang-kadang memberi persembahan itu seperti kayak memberi tips. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya di Jakarta. Kebetulan sama teman saya naik mobil, dikasih persembahan uang 2.000 untuk kamparin apa? 2.000 nggak mau terima Bapak Ibu. Kita memberi kepada Tuhan kadang-kadang jengkel, nggak tulus, pikir-pikir, hitung-hitung. Ini orang-orang Majus ini, dia sudah jalan juga, perjalanan yang panjang, tapi dia memberi persembahan, emas, murni, kemenyan. Dia memberi dengan tulus, memberi dengan tulus. Kita memberi dengan ikhlas, dengan tulus, atau karena kita terpaksa. Firman Tuhan katakan kita jangan memberi dengan Tuhan secara terpaksa. Jangan memberi dengan Tuhan seperti kayak memberi tip atau uang apa kayak tukang parkir. Saya katakan ini orang Majus ini tidak dipengaruhi oleh siapa. Akhirnya Pak, dampak dari orang Majus memberi itu, kalau dampak dari orang Majus itu saya katakan di dunia ini katanya tidak ada yang abadi. Sebenarnya ada yang abadi. Di dunia ini ada yang abadi, yaitu apa? Perubahan.
adanya perubahan, adanya arah. Ketika dia memberikan persembahan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan tidak dipaksa, akhirnya Tuhan memberikan apa? Memberikan jalan baru, memberikan apa? Perubahan, memberikan apa? Di samping itu ada perubahan, ada arah baru, ada jalan baru, ada strategi baru, ada harapan baru, ada cita-cita baru, ada kesehatan, keluarga diberkati, keluarga hidup dengan penuh dengan damai sejahtera, keluarga tidak cekcok, semua rumah tangga adem ayem. Itu kalau kita memberi seperti orang Majus. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memberi persembahan, kalau di gereja-gereja lain itu dia tinggal apa? Tinggal pakai itu aja, apa namanya, barcode saja begini. Sudah jarang yang manual. Bahkan juga banyak kalau banyak ditransfer. Ini kalau kita mau, karena zaman sudah modern, zaman sudah maju. Bukan berarti kalau kita memberikan persembahan lewat barcode atau lewat dengan transfer itu, bukan berarti itu tidak sah. Karena memang zamannya begitu. Zaman sekarang tidak tergantung dari berapa besarnya kerelaan hati. Mau nggak terjadi perubahan? Ya kalau mau terjadi perubahan, ya ini seperti yang dilakukan oleh orang Majus ini. Ada jalan baru, ada jalan lain, tapi mereka tidak nyasar. Buktinya mereka lewat jalan baru juga enjoy. Buktinya mereka lewat jalan baru juga mereka sampai. Mereka tidak berdebat dengan Tuhan. Tidak. Jadi ayat 12 ini, dan karena apa yang diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan yang lain. Strategi baru, harapan baru, perubahan yang baru yang ada di gereja. Ya kalau gereja tidak mau berubah, ya susah, mandek terus. Ya. Terus, nah sehubungan dengan orang Majus yang merupakan orang yang bersemangat, orang yang bekerja ulet, bekerja keras. Pada hari ini kita memperingati Imlek. Kongsi Pacai. Bangsa Tionghoa atau orang Tionghoa itu dikenal bangsa yang ulet, pekerja yang keras, yang cerdas, karena karakter dan mental nenek moyang mereka sudah ditempa ribuan tahun yang lalu melalui struktur geografis tanah, masa-masa musim alam yang keras dan ganas. Itulah sebabnya musim semi atau Imlek ini dijadikan apa? Dijadikan sebagai hari tahun baru mereka, sebagai ungkapan rasa sukacita mereka atas kehidupan baru yang melegakan dan memberi pengharapan, yang memperoleh berkat. Bahasa Tionghoanya yakni berkat dari Allah yang semesta. Bapak Ibu, ingin di tahun 2023 ini ada pembaruan, ingin dapat berkat Tuhan, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ya, hidup kita lihat contoh daripada orang Majus. Banyak orang Kristen di seluruh dunia mengalami intimidasi, kesulitan dalam beribadah, penganiayaan, kekerasan, pembunuhan dan sebagainya. Karena itu percaya dan beriman pada Tuhan Yesus. Dalam menghadapi tantangan, tetap mencari tahu Tuhan, tetap semangat, jangan kendor dan jangan luntur. Ya, jangan kendor dan jangan luntur. Semangat, ikuti atau fokus pada Tuhan. Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang harus disembah. Taati semua petunjuknya. Selalu ada jalan yang baru, ada perubahan, ada arah yang baru, kesempatan yang baru, strategi dan dinamika yang baru menanti hari depan. Milikilah keteguhan hati, bangkit, bersinar,
bergerak, move on, jangan mundur karena rayuan, karena bujukan manis, tetapi tetap berbahagia. Karena pencobaan, tantangan itu mengubah supaya kita menjadi kuat, mengalahkan kelemahan-kelemahan, dosa-dosa, kekhawatiran-kekhawatiran menjadi keagungan dan kemuliaan, sehingga menjadi kesaksian iman bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini atau pada siang hari ini, siapa yang diberkati Tuhan angkat tangan. Puji Tuhan. Siapa yang mendapatkan pemahaman-pemahaman baru dari firman Tuhan? Puji Tuhan. Ketika Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, apakah Bapak Ibu merasa dinasehati, merasa ditegur? Silakan Bapak Ibu angkat tangan. Kalau saya dengar firman Tuhan, saya merasa ditegur, saya merasa dinasehati, saya diingatkan. Ya, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dan yang terakhir, ketika Bapak Ibu mendengar kebenaran firman Tuhan, ini tahun 2023. Ini adalah dimana tahun baru Imlek. Ya. Tadi tahun baru Imlek merupakan rasa ungkapan syukur karena Tuhan sudah memberkati. Apakah Bapak Ibu punya komitmen kepada Tuhan? Jika Bapak Ibu punya komitmen kepada Tuhan, komitmen apapun juga silakan sampaikan kepada Tuhan. Mulai minggu depan saya mau rajin beribadah. Tuhan, mulai minggu depan saya mau komitmen untuk melayani Tuhan. Tuhan, mulai komitmen minggu depan saya akan lebih bergairah. Hidup saya akan diberkati Tuhan ketika mengikuti seluruh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini melalui orang Majus ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kebesaran, kejayaan, keagungan, kemuliaan, kehebatan, kedahsyatan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini Tuhan, kami mau mengambil komitmen Tuhan. Kami mau mengambil keputusan di tahun 2023 ini. Hidup kami supaya ada pembaharuan Tuhan. Hidup kami supaya ada pembaharuan. Kami tidak ingin hidup biasa-biasa saja. Orang Majus ini ketika tahu, dia berusaha mencari, berusaha untuk mendapatkan. Karena dia tahu endingnya Tuhan memberikan jalan yang baik. Tuhan memberikan perubahan, memberikan arah, memberikan berkat, memberikan sukacita, memberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Engkau menegur kami, Engkau mengingatkan kami, menasihatkan kami, biarlah Tuhan kami membuka hati selebar-lebarnya untuk Engkau, karena hati kami hanya bisa diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan ini, kami ditegur ada dosa dan kesalahan kami. Selama ini Tuhan, kami anggap biasa-biasa saja. Kami menjadi orang Kristen yang pasif Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menjadi orang Kristen yang lebih aktif. Kami ingin Tuhan, hidup kami lebih bermakna, hidup kami lebih bernilai, hidup kami lebih berguna, hidup kami terus bergerak dan bergerak maju. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini.
Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh sidang-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan menjadi milik dalam seluruh kehidupan mereka Tuhan. Berkat Tuhan juga mengalir dalam seluruh kehidupannya. Biarlah juga Engkau memberkati pekerjaan, usaha, layanan mereka, bisnis mereka, semuanya diberkati bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berdoa juga Tuhan Yesus bagi anak-anak mereka yang studi, berkati Tuhan supaya anak-anak mereka Tuhan Yesus juga diberkati Tuhan, bisa menyelesaikan pendidikan, bahkan boleh melanjutkan pendidikan. Berikan mereka Tuhan daya semangat, daya juang untuk berjuang, bergerak, maju, move on, untuk ke arah yang lebih dewasa lagi, untuk ke arah yang lebih tinggi lagi. Kami percaya Tuhan, anugerah cukup bagi kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak Gembala Sidang dan Ibu yang melayani di tempat ini. Engkau berikan kekuatan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera, berikan ketulusan, keikhlasan dalam melayani umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tantangan dan pergumulan Tuhan senantiasa mampukan untuk menghadapi semua tantangan dan pergumulan ini. Dan biarlah ketika semakin hari melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan, melihat petunjuk-petunjuk Tuhan dalam seluruh aktivitas, dalam seluruh pelayanan yang dikerjakan. Engkau berkati Tuhan seluruh para pemain musik, singer, WR, dan Cindy. Kami serahkan mereka semua dalam tangan. Berkat, rahmat, anugerah, sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu senantiasa ada bersama-sama dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, seruan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Semua yang percaya berkata amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Slamet Riyadi yang sudah melayani kami dalam penyampaian firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, waktunya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita persiapkan diri kita, namun sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang Kau berikan sepanjang jalan ibadah pada siang hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan yang memberi dengan sukacita. Biarlah dengan persembahan kami, nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari Kau.
saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Ada satu pengumuman untuk hari ini. Nanti jam 5 sore diundang untuk ibadah syukur di kediaman rumah Pak Victor dan Bu Erlina yang ada di Karangsalam, Perumahan Keren Sapera, dekat Pak Dimas, ya, tetangganya Pak Dimas. Jam 5, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasih Tuhan. Demikian pengumuman, dan kami atas nama seluruh jemaat GBS Purwokerto mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Slamet Riyadi, ya, atas pelayanannya, berkat firman-Nya, dan kesediaan untuk ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Dan kami umumkan untuk Bapak Ibu dan Saudara yang anak-anaknya punya minat untuk kuliah, kita sudah ada bersama-sama dengan Bapak Kaprodinya. Kaprodi S1 STA Tiranus Bandung. Jadi kalau ada Bapak Ibu ya, anak-anaknya punya minat, saudaranya punya minat untuk diperlengkapi menjadi hamba-hamba Tuhan yang punya hati sebagai hamba, silakan nanti bisa menghubungi saya atau menghubungi langsung Bapak Slamet Riyadi. Terima kasih. Ibu Bapak Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa yang diberkati hari ini? Amin. Ya. Kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk yang merayakannya, kongsi pacar. Kiranya segala sumber berkat itu berasal dari Tuhan dan memberkati saudara-saudara semua. Saudaraku, mari kita berdoa untuk negeri ini, berdoa untuk kota ini, dan berdoa untuk orang-orang yang sedang bergumul dalam hidupnya, terkhusus untuk anak kita Hizkia yang ada di Semarang yang menanti eksekusi tindakan dari dokter ahli. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kekuatan dan pemulihan buat kesehatan ibu bapak yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negeri ini Tuhan. Bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Maruf. Kiranya Tuhan menolong pemimpin kami, memberi kekuatan buat pemimpin kami, memberikan hikmat buat pemimpin kami, memberikan kesehatan buat pemimpin kami, sampai tingkat pembantu-pembantu presiden di bawahnya, baik para menteri, para gubernur, para bupati, camat, ya, lurah, RT, RW yang ada di seluruh bangsa ini. Kami percaya Tuhan sanggup menolong melawan bangsa ini, mengeluarkan bangsa ini dari segala kesulitan dan mara bahaya yang sedang mengintip untuk setiap negara yang mau kembali bersujud kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Kabupaten Banyumas, kami berdoa untuk Bupati, Wakil Bupati Banyumas, kami berdoa untuk kota kami Purwokerto dan sekelilingnya. Kami meminta berkat kesejahteraan turun atas kota kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah orang-orang yang sedang bersujud menyembah Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk anak kami Hizkia yang ada di Rumah Sakit Semarang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penguatan, dan kesehatan pemulihan untuk tindakan operasinya. Tuhan jamah, Tuhan adakan perkara yang ajaib, dan kami tahu perkara-perkara ajaib itu bisa dan Tuhan sanggup melakukan dengan begitu saja. Jika ada orang-orang yang berlutut bersujud menyembah Engkau, meminta belas kasihan Engkau untuk menolong Hizkia, ampuni keluarga ini Tuhan, papanya dan ibunya, berikan kelegaan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa
untuk pemulihan kesehatan Tubuh Cipto. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan kekuatan, kiranya Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, kiranya Tuhan tambah-tambahkan sukacita dalam hidupnya. Kayak percaya, orang yang percaya kepada Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan itu terjadi di setiap musim kehidupannya. Berdoa untuk para orang tua kami, berdoa untuk Bu Srianti, berdoa untuk Pak Giarto, Bu Giarto, berdoa untuk Pak Slamet dan Bu Slamet, berdoa untuk Pak Kuncol, berdoa untuk Pak Ju, dan berdoa untuk para orang-orang tua yang lain yang ada di luar sana. Berdoa untuk Oma Lukas, berdoa untuk orang-orang yang sedang bergumul di masa tuanya. Kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah Immanuel yang sanggup menyertai, mengiring, memberkati, mencukupi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa, menerima berkat kebenaran firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala beritanya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan seisi rumahmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan pasanganmu. Tuhan memberkati anak-anakmu dan seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru disediakan, diperintahkan mendatangi hidup. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu, warungmu, tokomu, apa yang menjadi jerih lelahmu dari hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok. Tuhan sudah ada di sana. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup memberikan keberuntungan demi keberuntungan. Yang percaya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus katakan amin.